Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladzi khassana bita'limil Qur'anil azim. Bita'limil Qur'anil azim. Wa nusallimu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabihil mujawwidina lil kitabil mubin tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, zahir maupun batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, yang patut kita syukuri dengan cara menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah. Semoga kita dan keluarga kita, juga keturunan kita nanti, semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah yang menjadi uswatun hasanah buat kita semuanya, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimror menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segenap jamaah taklim ARJ. Apa itu ARJ? Singkatan dari kepanjangan Ahad Rabu Jumat. Taklim ARJ berarti taklim Ahad Rabu Jumat. Jadi taklimnya seminggu cuma 3 kali, Ahad Rabu Jumat, setiap pada subuh. Jadwalnya pada subuh, tapi kadang-kadang mulainya jam 5:30 gitu kan. Kenapa demikian? Ya situasional lah. Baik, kita awali taklim ARJ pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23-nya di bulan November. Hah? Iya. 23 kan? 23 November 2022 Masehi. Kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk para sesepuh kita, kakek nenek kita ke atas, dalam garis lurus ke atas terus,
sampai kita pun gak hafal. Untuk guru-guru kita yang dahulu pernah mengajarkan ilmu agama kepada kita, baik waktu kita masih di SD atau di SMP atau di sanawiyah atau di SMA atau di aliyah atau di perguruan tinggi atau di pondok pesantren atau di majlis taklim. Juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, bil khusus untuk Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin. Juga untuk saudara-saudara kita, baik yang kita kenal ataupun yang kita enggak kenal. Semoga mereka semuanya di alam kuburnya selalu berada dalam rahmat-Nya Allah, berada dalam maghfirah Allah, berada dalam ridha Allah. Alam kuburnya diterangkan, diluaskan, dilapangkan, jadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga. Diselamatkan dari azab kubur, mendapatkan nikmat kubur sampai hari kiamat tiba. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin nabiyuna qudwatun linnasi lajimatun nabiyuna qudwatun linnasi lajimatun nabiyuna rahmatun lil kauni sabilatun ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Materi taklim pada hari ini akan menerangkan mengenai hukum yang kedua yang ada di dalam pasal nun mati dan tanwin. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa di dalam pasal nun mati dan tanwin itu ada 4 hukum. Yang pertama ijhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Hari ini keterangan yang ada di dalam kitab Hidayatul Mustafid akan menerangkan tentang hukum yang kedua, yaitu hukum idgham. Hukum ijhar sudah selesai dibahas. Sekarang kita lanjutkan hukum yang kedua, hukum idgham. Ma'addul idghami lugotan wastilahan. Apa hadnya idgham atau patokannya idgham atau batasannya idgham menurut lugah atau menurut bahasa, wastilahan dan menurut istilah. Tentu menurut istilah ilmu tajwid. Amma lugatan bahwa idhalus syai'i fi syai'in
Amma lugotan bahwa idkhalus syai'i fi syai'i. Adapun hadnya idgham atau batasannya idgham atau patokannya idgham menurut lugah atau menurut bahasa adalah idkhalus syai'i fi syai'i. Idkhalus syai'i fi syai'i artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, itu pengertian idgham menurut lugah atau menurut bahasa. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu secara bahasa itu namanya idgham. Contoh, kita memasukkan nasi ke dalam perut melalui mulut, itu namanya idgham. Tapi ini pengertian idgham secara bahasa. Memasukkan air ke dalam perut melalui mulut ketika kita minum, itu pun namanya idgham. Kemudian memasukkan uang ke dalam dompet, itu pun namanya idgham. Jadi idgham itu adalah idkhalus syai'i fi syai'i, atau kalau membacanya cepat idkhalus syai' fi syai'. Idkhalus syai' fi syai'. Nah, kalau membacanya cepat idkhalus syai' fi syai' atau idkhalus syai'i fi syai'i artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu pengertian idgham menurut lugah atau menurut bahasa. Lalu bagaimana pengertian idgham menurut istilah, yakni istilah ilmu tajwid? Wa amma istilahan, dan adapun pengertian idgham menurut istilah bahwa, yaitu maka bermula. Pengertian idgham menurut istilah yaitu iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin. Iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin bihaisu yasiron, bihaisu yasiron, bihaisu yasironi harfan musaddadan yartafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Nah, ini pengertian idgham menurut istilah ilmu tajwid. Apa itu artinya? Iltiqa'u harfin sakinin artinya bertemunya huruf yang mati bimutaharikin dengan huruf yang berharokat atau dengan huruf yang hidup. Yang dimaksud huruf yang mati di sini adalah nun mati atau tanwin. Bimutaharikin dengan huruf yang berharokat. Yang dimaksud huruf yang berharokat di sini tentu huruf idgham yang jumlahnya ada 6. Ya, ra, mim, lam, waw, nun, yang disingkat yar maluna. Bihaisu yasironi, dengan sekiranya kedua huruf tersebut menjadi harfan satu huruf musaddadan yang ditasdidkan, yang dimudoakan, yartafi'ul lisanu indahur tifa'atan wahidatan. Nah, ini pengertian idgham menurut istilah ilmu tajwid. Jadi idgham menurut istilah ilmu tajwid yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf idgham yang 6, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, nun, disingkat yar maluna. Nah, itu namanya idgham. Baik, kita lanjutkan. Kam huruful idghami wa mahia. Kam, ada berapa huruful idghami, huruf-huruf idgham, wa mahia, dan apa saja itu, wa mahia, dan apa saja itu
Huruful idghami bermula huruf-huruf idgham sittatun, itu jumlahnya ada 6. Wahya bermula yang 6 majmu'atun, itu dikumpulkan fi qaulika, di dalam ucapanmu. Yarmaluna, yaitu lafaz yarmaluna. Jadi huruf idgham ini maksudnya idghamnya idgham yang ada dalam fasal nun mati dan tanwin, bukan idgham yang ada dalam mim mati, yaitu idgham mislain atau idgham mimi, bukan idgham yang ada di luar fasal nun mati dan tanwin, juga di luar fasal mim mati, yaitu idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud idgham di sini adalah idgham yang ada dalam fasal nun mati dan tanwin. Karena idgham itu ada 3. Ada idgham di dalam fasal nun mati dan tanwin. Ada idgham di dalam fasal mim mati, yaitu idgham mimi atau idgham mislain. Ada idgham di luar fasal nun mati dan tanwin dan di luar fasal mim mati, yaitu idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Nah, yang dimaksud di sini adalah idgham yang ada dalam fasal nun mati dan tanwin. Nah, huruf idgham yang ada dalam fasal nun mati dan tanwin itu jumlahnya ada 6. Di mana yang 6 huruf tersebut majmu'atun fi qaulika yarmaluna, itu dikumpulkan dalam ucapanmu yarmaluna. Yarmaluna ini adalah merupakan kumpulan huruf idgham. Pertama huruf i, iya, kedua ro, ketiga mim, keempat lam, kelima waw, keenam nun, disingkat yarmaluna. Ilakam ismin tanqasimu hadil huruf. Ilakam, kepada berapa ismin bagian, ilakam ismin, kepada berapa bagian tanqasimu menerima terbagi hadil hurufi, huruf-huruf ini. Maksudnya huruf-huruf tersebut yaitu huruf idgham yang 6, ya, ro, mim, lam, waw, nun, itu terbagi berapa gitu maksudnya. Maksudnya begitu. Terbagi berapa tuh? 2. Ila kismaini, terbagi ke dalam 2 bagian. Ila kismaini, ila kismaini min orang duuman. Bigunatin, tegese sawiji idgham biguna. Wa yusamma nakison, lan den arani maning idgham nakis. Wa bi ghairi gunnatin, lan kaping do idgham bi ghairi gunna. Wa yusamma lan den arani maning iku kamilan idgham kamil. Jadi huruf idgham yang 6 yaitu iya, ro, mim, lam, waw, nun itu terbagi 2, ya, dibagi ke dalam 2 bagian. Sebahagian untuk huruf idgham biguna atau disebut juga idgham nakis. Yang sebahagian lagi untuk huruf idgham bi ghairi guna atau disebut juga idgham kamil. Jadi ada idgham nakis, idgham kamil. Yang dimaksud idgham nakis adalah idgham bi guna atau idgham ma'al guna. Yang dimaksud idgham kamil adalah idgham bila guna atau idgham bi ghairi guna. Bal ya'u, maka bermula iya, wal wawu dan wawu, wal mimu dan mim, wan nunu dan huruf nun bigunatin, itu untuk huruf idgham biguna. Walamu dan bermula lam, warra'u dan ra bila gunatin, itu untuk huruf idgham bila guna. Katanya di sini iya, nun, mim, wawu yang disingkat ianmu, itu untuk huruf idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al guna.
Sisanya yang dua, yaitu huruf lam dan huruf ro, itu untuk huruf idgham bila guna atau idgham kamil atau idgham bi ghairi guna. Kira-kira jelas enggak ini? Jelas banget ya. Apa untuk keharti mah? Ampun keharti kene wae mah. Butak banget. Dan keharti kene wae kudu mobil lah ieu mah ya. Mobil lah. Baik, kita lanjut. Sekarang mengenai contoh-contoh kedua macam idgham tersebut. Baik idgham bigunah atau idgham nakis atau idgham ma'al gunah maupun idgham bila gunah atau idgham kamil atau idgham bi ghairi gunah. Ma amsilatu jalika ala tartib. Apa sajakah contoh-contohnya idgham tersebut? Ala tartib, mengikuti ketertiban. Misalun nunis sakinatu, contohnya idgham nun mati indal ya'i ketika bertemu dengan huruf iya. Contohnya seperti ay yakulu ay yakulu ayyakulu. Itu contoh, berarti itu contoh idgham biguna atau idgham naqis atau idgham ma'al guna, karena di situ ada nun sakinah atau nun mati atau nun sukun bertemu dengan iya. Sedangkan iya itu termasuk huruf idgham biguna yang 4, yaitu iya, nun, mim, wa, u yang disingkat yang mu. Nah, cara membaca idgham biguna atau idgham naqis atau idgham ma'al gunah, huruf idghamnya wajib digunakan atau ditahan dan didengungkan. Contoh, nah itu idgham. Yakulu, yakulu. Seperti di Quran, khairan yarah faman ya'mal wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah syarran yarah. Ayyaqulu itu hukumnya apa? Idgham apa? Biguna atau idgham ma'al gunah. Kenapa disebut idgham biguna atau idgham ma'al guna atau idgham nakis? Karena ada huruf. Karena nun mati bertemu dengan iya. Kenapa nun mati bertemu dengan iya? Hukumnya idgham biguna atau ma'al guna atau nakis? Karena iya termasuk dari huruf biguna.
karena ia termasuk salah satu huruf idgham biguna. Ada berapa huruf idgham biguna? 4. 1 ya 2 nun 3 mim 4 ada iya ada. Disingkat kesimpulannya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham biguna yang 4, maka hukumnya idgham biguna atau idgham nakis atau idgham malguna. Contohnya tadi ayyakul. Cara membaca idgham biguna yang benar adalah nun matinya atau tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf idgham biguna yang ada di depannya dan ditahan atau didengung lamanya mendengungkan, yaitu 1 alif 2 harf dan boleh 1,5 alif sama dengan 3 harakat. Kita lanjut. Udgimat diidghamkan atau dimasukkan opo an-nunus sakinatu nun yang mati, nun yang sukun fil ya'i di dalam huruf i ya. Wa misalut tanwin dan bermula contohnya tanwin bertemu dengan huruf iya. Contohnya liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Di situ ada tanwin bertemu i. Tulisannya liqaumin. Tuh, liqaumin itu huruf mimnya kasroh tain berarti tan. Yu'minun huruf pertamanya i. Iya, berarti di situ tanwin bertemu iya, itu contoh idgham bigun. Contohnya liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Liqaumi liqaumi yu'minun. Itu idgham biguna atau idgham nakis atau idgham malguna. Apa sebabnya? Sebab tanwin bertemu iya. Apa sebabnya tanwin bertemu iya dinamakan idgham biguna atau idgham nakis atau idgham kami atau idgham malguna? Karena ia termasuk salah satu dari idgham biguna yang 4, yaitu ya, nun, mim, waw disingkat jan. Jadi kesimpulannya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham biguna yang 4, yaitu ya, nun, mim, waw, maka pasti hukumnya idgham bigun atau idgham nakis atau idgham malguna. Punten Mbak Dewi lah ya. Kayak iya nanti. Anu antar duit. Lain, kayak proyek. Wih, proyek. Iya kan. Tawaran. Masuk aja. Itu Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Udgima diidghamkan atau dimasukkan opo at-tanwinu tanwin fil ya'i di dalam huruf i. Wa yustarotu dan disyaratkan opo ayakuna yenta ono harus ada agar hendaknya ada opo al mudghamu yang diidghamkan wal mudghamu fi dan yang diidghamkan ke dalamnya min kalimata ini disyaratkan harus
tersusun dari dua kalimat. Kama musila sebagaimana telah dicontohkan tadi. Paingkana mangka lamun ono karone, paingkana maka jika ada keduanya, min kalimatin dari satu kalimat, wahidatin yang satu, yajibu maka wajib opo ijharuhu ijharkannya. Mislu contohnya dunya, kinwanun, sinwanun, bunyanun. Alasannya khaupan, karena takut, minal iltibasi bil mudhoafi, takut daripada iltibas dimudhoafkan. Nah, jadi maksudnya nun mati bertemu iya, ya, nun mati bertemu iya. Itu nun matinya wajib diidghamkan ke dalam huruf iya. Syaratnya harus terdiri dari dua kalimat. Kalau hanya satu kalimat, nun mati bertemu iya dalam satu kalimat, maka itu wajib diijharkan, nggak boleh diidghamkan. Contohnya dun, ya. Kemudian sin wa nun, tin wa nun, bun ya nun. Nah, jadi kalau nun mati bertemu huruf iya dalam satu kalimat, wajib diijharkan. Nun matinya dibaca jelas berbunyi en, dun ya, nggak boleh diidghamkan, duya. Contoh lain, sin wa nun, itu nun mati bertemu waw, berarti waw itu huruf idgham kan, nggak boleh nun matinya diidghamkan ke waw, siu wa nun, nggak boleh, tapi harus dibaca jelas nun matinya, sin wa nun. Contoh lain, kin wa nun. Contoh lain, bun ya nun. Kenapa nun matinya mesti dibaca ijhar, mesti dibaca jelas? Karena nun matinya bertemu iya atau bertemu huruf idgham dalam satu kalimat. Jadi kalau dalam satu kalimat tidak boleh diidghamkan. Itu syaratnya. Kemudian contoh selanjutnya, wa misalun nuni fil mim. Contohnya nun mati bertemu mim seperti min maljain. Nah, maka nun matinya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf mim. Tulisannya min maljain, tapi bacaannya yang benar adalah mim maljain. Itu bacaan yang benar, bacaan idgham. Mim maljain, tulisannya min maljain, tapi bacaannya yang benar adalah mim maljain. Kenapa? Kalau dibaca min maljain bacaannya dikatakan salah, kenapa? Ayo. Pernah satu kalimat. Ayo. Min maljain itu bacaannya benar salah? Salah. Kenapa salah? Karena nggak dimasukin. Karena Nun matinya nggak dimasukin. Karena nun matinya tidak diidghamkan atau tidak dimasukkan ke dalam huruf mim. Kenapa nun matinya wajib diidghamkan atau wajib dimasukkan ke dalam huruf mim yang ada di depannya? Karena mim salah satu huruf. Karena hukumnya idgham bigun atau idgham naqis atau idgham ma'al. Nah, kenapa dihukumi idgham biguna? Ya karena nun mati bertemu Mim. Kenapa nun mati bertemu mim dihukumi idgham biguna? Karena mim termasuk salah satu dari huruf idgham biguna yang yaitu ya, nun, mim, waw. Nah, setelah nun matinya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf mim, maka huruf mimnya wajib digunakan. Digunakan artinya ditahan atau didengungkan. Jadi bacaannya yang benar mim 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 mal ja
itu contoh idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al guna. Nun mati bertemu Mim. dalam dua kalimat. Ada pertanyaan? Kalau misalnya ya bertajid itu apa sih? Contohnya hayya. Kalau umpama ada huruf iya bertasdid, Iya. huruf iya bertasdid, ntar dilanjut lagi deh, selesai. Contohnya ada huruf iya bertasdid seperti lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, itu berarti itu namanya mudhoaf. Mudhoaf artinya double huruf. Berarti hayya itu asalnya 3 huruf. Hayaya asalnya hayaya. Hayya. Hayaya berarti ain fiil dan lam fiilnya sama, yaitu sama-sama huruf i. Iya. Kan hayaya 3 huruf, h kecil, iya pertama, iya kedua. Itu h kecil namanya fa fiil madi. H pertama, iya pertama namanya ain fiil madi. Iya kedua namanya lam fiil mad. Lanjut. Berarti pada ain fiil madi dan lam fiil madi hurufnya sama, itu sama-sama i. Iya. Iya, maka boleh dimudhoafkan. Caranya iya yang pertama disukunkan. Kenapa? Karena iya yang pertama akan diidghamkan, akan dimasukkan ke dalam iya yang kedua. Nah, setelah iya pertama sukun, barulah iya pertama diidghamkan, dimasukkan ke dalam iya yang kedua. Nah, supaya dapat diketahui bahwa huruf iya yang pertama masuk ke dalam huruf iya yang kedua, maka dikasih tasdid sebagai ciri bahwa itu double huruf. Maka menjadi hayya, asalnya hayaya menjadi hayya, asalnya parroro menjadi parro, asalnya Iya. itu lain lagi, itu lain lagi nanti itu mah khusus memang itu mah memang kalimatnya asli seperti itu. Kalau iya karena budu mah memang asli seperti itu kalimatnya ya. Nah, itu pun itu walaupun itu iya huruf idgham biguna, tapi itu mah jangan diidghamkan bacanya, maksudnya jangan didengungkan bacanya. Jangan ayya 'alas shalah, jangan, karena nggak ada nun mati, Iya. karena nggak ada karena itu hukumnya bukan idgham, itu mudhoaf, double huruf. Walaupun itu huruf iya termasuk huruf idgham biguna, tapi kan sebelumnya ada nun mati nggak ada. Nah, maka jangan didengungkan, jangan ayya 'alas shalah, jangan. Udahlah, biasa aja hayya 'alas shalah gitu. Hayya 'alas shalah, udah cukup ditekan saja, jangan didengung. Karena itu hukumnya bukan idgham biguna, karena sebelum iya tidak ada nun mati, sebelum iya tidak ada tanwin. Itu maksudnya. Jelas? Kalau jelas. Kalau ila sama itu asli itu kayak iya. Kalau illa itu memang kalimatnya asli seperti itu, huruf istisna. Memang lamnya menggunakan tasdid. Asli itu huruf bawaan. Istisna. Iya, illa itu kan huruf istisna. Sama ya. Iya, iya kak, sama. Itu asli. Memang kalimatnya bawaan seperti itu. Memang ada tasdidnya, tasdid asli.
Jadi di kamusnya begitu. Itu ditekan. Tetap setiap huruf yang bertasdid membacanya ditekan, disikolkan, diberatkan. Iyyaka, iyyaka, illallah, ilna. Pokoknya setiap huruf yang bertasdid, cara membacanya disikolkan, diberatkan, ditekan. I. Enggak didengung ya. Tapi jangan didengungkan, jangan i. Nah, kecuali idgham bigun. Itu mah idgham bigun nama itu mah. Tasdidnya bukan tasdid asli. Itu mah hanya ciri saja. Ciri saja, simbol kode bahwa situ ada nun mati yang masuk, simbol aja. Sebenarnya nggak pakai tasdid juga nggak apa-apa. Jadi ada tasdid asli, kalimatnya memang seperti itu menggunakan tasdid, ada tasdid buatan hanya untuk memberi tanda bahwa ada nun mati yang masuk, dikasih tasdid ciri unggul itu. Kalau istisna apa? Pengecualian, Artinya iya, kecuali, illa artinya kecuali atau melainkan. Itu kan udah dibahas di kitab Jurumiyah. iya sama ya. Iya bukan itu. Iya mah itu mah ini. Iyaka itu mah isim domir munfasil. Oke, itu kan maksudnya itu kan huruf istisna ya. Iya sama ila. Bukan iya mah. Oh iya bukan. Yang istisna mah illa doang. Oh ila doang udah. Beda lagi ya. Beda tuh. Huruf istisna kan udah diajar di Jurumiyah. Ada berapa tuh dulu Jurumiyah? Huruf istisna. Huruful istisna 7 kalau nggak salah. Illa, ada, siwa, ma'ada. Itu Jurumiyah bagiannya. Oh gitu ya. Pernah diaji dulu. Cuma nggak hafal, lupa lagi. Iya. Wairu, nah, huruf pengecualian seperti la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah kecuali Allah. Sama boleh begini, la ilaha ghairullah, sama artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Karena illa ghairu itu sama-sama huruf istis, nah yang mengandung arti kecuali atau siwallah. La ilaha siwallah sama. La ilaha ghairullah sama. Artinya sama kecuali. Ada di Jurumiyah tuh huruf istisna, ada berapa tuh? Dulu pernah dihaji dulu. Dibuka lagi nanti Jurumiyahnya. Tadi itu apa? Ain fi'il madi sama apa? Yang mana? Yang ain fi'il madi. Oh iya. Kan dalam ilmu sorof kan ada 4 macam kalimat. Pertama sulasi mujarod, yang kedua rubai mujarod, yang ketiga sulasi majid, yang keempat rubai majid. Kalau sulasi mujarod adalah fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf asli seperti doroba. Itu dornya huruf asli, ro-nya huruf asli, ba-nya huruf asli. Doroba itu berarti sulasi mujarod. Kalau rubai mujarod, fi'il madi yang huruf aslinya 4 seperti pak lala atau jalbaba, yujal bibu jilbaban. Jalbaba itu rubai mujarod karena huruf aslinya 4. Pertama jim, kedua lam, ketiga ba, keempat ba. Itu huruf asli semua. Nah itu namanya rubai mujarod. Ada lagi sulasi majid. Sulasi majid mah huruf aslinya 3 tapi menggunakan huruf penambah. Huruf penambahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau sulasi majid huruf penambahnya 1 namanya warna awal bangsa rubai. Kalau sulasi majid huruf penambahnya 2 huruf namanya warna sani bangsa humasi. Kalau sulasi majid huruf penambahnya 3 huruf namanya warna salis bangsa sudasi. Demikian pula rubai majid. Rubai majid itu fi'il madi yang huruf aslinya 4 tapi menggunakan huruf penambah.
huruf penambahnya bisa 1 bisa 2, udah. Kalau rubai majid huruf penambahnya 1, namanya rubai majid warna awal bangsa Ubasi. Kalau rubai majid warna sani, huruf penambahnya 2, namanya rubai majid warna sani bangsa Sudasi. Itu mah bahasa ilmu sorok. Ketangkep tuh. Oh, liar. Ini yang tadi maksud saya kan ada riwayat. Nah, itu tadi kalau kan tadi kan ngertiin itu. Iya. Jadi contoh doroba. Nah, doroba huruf pertamanya apa? Don. Huruf kedua Itu yang ngertiin yang tadi, yang mana? yang surat Al-Quran. Tadi itu yang menyatakan cuma ayat fil madi doang, yang tadi surat Al-Quran. Yang mana? Ya, lupa itu juga. Nih, Tadi ya jelas. yang mana? Fil madi yang apa ya? Yang hurufnya ini. Ada di video. Hah? Ada di video. Yang mana? Lupa itu yang mana dia katanya. Yang diajar apa surat Al-Quran? Yang surat Al-Quran yang tadi sebelumnya kita nanya hayya ala salah kan kalian yang itu tuh. Ada tuh aja nyebutin ayat fil madi apa apa ya. Pertama ada tuh 3 ini ayat hari itu mau huruf ini. Iya, tadi hayya. Oh iya. Hayya ya. Heeh. Hanya Itu yang ajar itu mah. Yang ajar itu bukan Al-Quran. Yang tadi hayaya itu ain fil madinya dalam fil madinya Oh, itu iya. sama, itu sama-sama Ya, huruf iya. yang pertama ayat fil madi ya sama ya. Yang pertama papil madi, Oh, fil madi. hanya itu papil madi. Pokoknya mah kalau fiil sulasi mujarod atau fiil rubai mujarod, nah huruf pertamanya itu namanya papil madi, huruf kedua namanya ain fiil madi, huruf ketiga namanya lam fiil madi. Kalau huruf aslinya 3, tapi kalau huruf aslinya 4 seperti jalbaba, huruf pertamanya namanya papil madi, huruf kedua namanya ain fiil madi, huruf ketiga namanya lam fiil madi awal, huruf yang keempat namanya lam fiil madi sani gitu. Itu bahasa sebenarnya. Ima itu bukan bahasan ilmu tajwid, Hayya ya. bahasan ilmu sorok. Tapi ada hubungannya. Ada hubungannya kayak tadi kan itu. Semua ilmu ada hubungannya pasti. Ilmu tauhid ada hubungannya ilmu fikih ada hubungannya ilmu tasawuf. Semua ilmu ada hubungannya. Nggak ada yang tanyakan lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum ditutup. Ya materi cukuplah, ntar dilanjut lagi. Iya. Jadi kita simpulkan hukum yang kedua dalam pasal nun mati atau tanwin, yaitu hukum idgham. Idgham menurut pengertian idgham menurut lugah atau menurut bahasa adalah idkhalus syai'i fis syai'i. Artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan pengertian idgham menurut istilah ilmu tajwid adalah bertemunya nun mati atau tanwin dengan salah satu dari huruf idgham yang 6. Gitu. Huruf idgham yang 6 dikumpulkan dalam kalimat yar maluna, yaitu iya, ro, mim, lam, waw, n. Akan tetapi huruf idgham yang 6 tersebut dibagi dua. Yang 4 untuk huruf idgham biguna atau idgham nakis atau idgham ma'al guna, yaitu iya, nun, mim, wa disingkat yang. Sisanya yang 2 huruf untuk idgham bila guna atau idgham kamil atau idgham bi ghairi guna, yaitu lam dan ro. Adapun contoh-contohnya seperti tadi. Gitu. Cuma yang perlu diingat, manakala nun mati bertemu dengan iya atau bertemu dengan waw dalam satu kalimat, maka nun matinya tidak boleh diidghamkan ke dalam huruf iya atau ke dalam huruf waw yang ada di hadapannya. Akan tetapi nun matinya wajib dibaca idhar berbunyi an. Contoh dun ya, bun ya nun, sin wa nun, kin wa nun. Tidak boleh dibaca
duya, buya, siwanun, kiwanun nggak boleh. Karena itu satu kalimat. Itu pengecualian saja. Nah itu udah kesepakatan seluruh para ulama ahli qiraat seperti itu. Pengecualian. Iya, pengecualian. Beda lagi yang mau lebih sama ya. Iya, ya Misalkan beda lagi pengecualian, atur. Kan pengecualian sama istilah. Itu mah hanya bahasa saja. Jadi pengecualian bahasa Arabnya istisna. Tapi kalau kita membahas tentang huruf istisna itu adanya di Jurumiyah. Ada huruf istisna itu ada 7 kalau nggak salah. Seperti illa, guairu, siwa, ada 7. Tapi itu yang 7 kalimat semuanya mengandung arti kecuali atau selain. Jadi berbeda-beda kalimat tapi mengandung arti satu. Namanya kalau nggak salah mustarok gitu. Karena ada berbeda kalimat mengandung arti satu, ada yang sebaliknya. Satu kalimat mengandung arti banyak. Contohnya seperti nafsun. Itu artinya macam-macam, bisa diartikan nafsu, bisa diartikan nyawa, bisa diartikan jiwa, macam-macam. Padahal kalimatnya cuma satu, nafsun, tapi artinya banyak. Dan ada yang sebaliknya, kalimatnya banyak beda-beda, tapi artinya cuma satu. Karena ada mustarok, ada muradif, itu mah pembahasan ilmu balago. Lain lagi, ada kitabnya. Udah mau tajid heula we. Ulah ka jauh-jauh. Serius. Ya balago, ilmu balago. Makanya kalau jadi kiai itu harus menguasai 12 disiplin ilmu. Baru boleh dipanggil kiai. Kalau ilmunya cuma ngartinya tajwid doang mah tuh. Ya minimal jadi kiai itu harus mampu baca kitab gundul, kitab kuning. Kalau umpama ada seorang kiai kemudian disodorkan kitab kuning, disuruh dibaca tapi dia nggak mampu baca, itu bukan kiai namanya. Walaupun ceramahnya hebat, menggelegar, yang hadirnya jutaan orang, tetap bukan kiai. Kalau ceramah gampang, bisa dipelajari. Ceramah mah pelawak juga banyak yang jadi penceramah. Mantan narapidana juga banyak yang jadi penceramah, seperti Anton Medan jadi penceramah. Makanya Anton Medan kalau ceramah dipanggil sama protokol dan panggil kiai. Belajar Bapak Anton Medan gitu, mantan preman kelas kakap. Seperti Joni Indo. Kiai mah minimal paling tidak harus mampu membaca kitab kuning, kitab gundul, dan bacanya lancar. Orang boro-boro baca kitab gundul, baca Quran anu aya sakalan ge. Si belepotan, di Pak Petro. Jadi begitu ya. Jadi pembahasan tentang hukum yang kedua yaitu idgham belum selesai. Jadi kita udah membahas 2 hukum. Tapi hukumnya udah belum selesai. Pertama hukum ijtihad, sudah selesai tuntas tuh. Hari ini kita membahas hukumnya kedua idgham, tapi belum tuntas. Nanti dilanjutkan. Gitu. Nah, nanti sekarang kan hari Rabu. Jumat itu jadwalnya rota. Nanti Ahad jadwalnya ahkamu tajwid, baca Quran 1 ayat tapi ditanya hukum tajwidnya. Nanti baru ketemu lagi ini hidayatul mustafid. Jadi tiga macam yang kita garap 3. Murotal itu dalam rangka untuk melancarkan bacaan Quran supaya terbiasa gitu. Terbiasa dan bacaannya supaya benar. Kalau hukum tajwid supaya kita bukan hanya bisa membaca Quran dengan benar, tapi juga paham hukumnya gitu. Nah, teori untuk pengetahuan kita dalam ilmu tajwid supaya wawasannya luas gitu. Jadi 3 macam yang kita garap sebenarnya. 3 macam. Kan kadang-kadang ada orang baca Qurannya benar fase, tapi ketika ditanya hukumnya dia nggak bisa jawab.
Banyak. Banyak. Bahkan para kori juga banyak. Ada Para kori orangnya. bacanya enak, lagamnya enak, napasnya panjang. Begitu tanya, ini apa hukumnya? Gak bisa jawab. Nah, berarti itu belum lengkap ilmunya. Tapi itu termasuk orang pinter ya. Belum tahu teorinya. Itu juga ada namanya bacanya. baru bisa baca, belum paham. Dia tahu bacanya tapi tidak tahu teorinya. Mm-mm. Jadi namanya pinter tapi belum ngerti. Iya. Kan pinter dengan ngerti beda, pinter dengan paham. Orang paham, orang ngerti itu udah jelas pinter. Tapi enggak setiap pinter itu paham. Banyak orang pinter tapi nggak paham, nggak ngerti, dan jarang gitu orang yang ngerti, orang yang paham. Sebaliknya ada orang baca Qurannya nggak enak, nggak pakai lagam, tapi benar, tapi fasih, dan dia paham isinya, hukum-hukumnya. Nah itu mendingan begitu daripada baca Qurannya bagus tapi nggak paham isinya, nggak paham hukum-hukumnya. Ya bagusnya sih dua-duanya. Ya baca Qurannya fasih, ya baca Qurannya enak, lagamnya enak, dan juga paham hukum-hukumnya. Nah itu yang bagus. Baik, kita tutup taklim kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbin fana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana bidinina wa qarabati lana bidinina. Tawassalna bita'allumi, tawassalna bitalimi, antarjuqona wasi'a wa antarjuqona amana. Abdi tawassul ku pangaosan, abdi tawassul ku pangurukan, mugi Gusti ngarisian kajembaran keamanan. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.